Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru dan juga Mas Nadiem Makarim. Dimanapun panjenengan berada, saya berharap semoga panjenengan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Semoga anak didik kita ke depan lebih cerdas, lebih berkualitas. Demikian harapan dari saya, Mbak Guru Harja, dan dalam acara obrolan santai di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, begitu pula Mas Nadiem, mohon maaf sebelumnya. Saya mengharapkan panjenengan bisa nonton video ini karena ada hal yang ingin saya sampaikan, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan panjenengan. Nah, untuk itu saya mohon sangat berharap panjenengan bisa menonton tayangan ini. Jadi memang kurikulum bahasa Indonesia itu sejak dulu bermasalah. Nah, seperti apa permasalahannya, di mana dan sebagainya, mari kita tonton video ini dari awal sampai akhir. Saya terkesan dengan pesan Mas Nadiem Makarim saat diangkat menjadi Menteri Pendidikan dulu. Di awal-awal dulu pernah, kalau tidak salah dengar, Mas Nadiem pernah menyampaikan, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama, lakukan perubahan kecil. Dan bla bla bla. Ada terusannya. Saya cuplik ini aja. Saya sangat tertarik sekali, saya mengapresiasi ini. Ya, sangat positif bahasanya Mas Nadiem Makarim. Nah, saya mencoba memberanikan diri seperti ini karena Mas Nadiem sangat terbuka ya di era merdeka. Namanya saja kurikulum merdeka. Gurunya guru merdeka mengajar, siswanya merdeka belajar. Demikian Mas Nadiem ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, dan sebelumnya Bapak Ibu guru semuanya yang menonton video ini, mari kita simak cuplikan video dari Mas Nadiem Makarim yang saya peroleh dari teman guru SD seperti berikut ini. Sebelumnya itu kurikulum bahasa Indonesia itu kaku. Biasanya kaku biasanya di SD. Bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancainda, benar-benar sangat detail seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah diidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya. Nah, demikianlah menurut pendapat Mas Nadiem Makarim bahwa kurikulum di SD itu kaku dan sangat detail. Ini khusus bahasa Indonesia ya. Jadi kurikulum bahasa Indonesia itu sebelumnya dinilai kaku dan sangat detail. Sebelumnya berarti ya kurikulum K13, yang sebelumnya lagi ya KTSP, sebelumnya lagi KBK, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kurikulum yang sekarang atau KUMER untuk bahasa Indonesia standar capaiannya, ya istilahnya sudah standar capaian, agar peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Nah, khusus untuk kata untuk, ini saya blok merah karena saya kurang sependapat. Ya, mengapa? Karena pengertian kemampuan berbahasa ini sama dengan kemampuan berkomunikasi, sehingga yang lebih tepat menggunakan kata atau, tidak untuk. Ini pendapat saya tidak menyalahkan, mungkin Mas Nadiem punya alasan tersendiri, tidak masalah. Jadi saya
mengatakan lebih tepat kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Sebab kemampuan berbahasa itu maksudnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kemampuan berbahasa itu sama dengan kemampuan berkomunikasi. Bukan nanti kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi. Ini saya kurang sependapat ya. Jadi dari dua pernyataan ini, menurut Mas Nadiem, itu kurikulum bahasa Indonesia khususnya di tingkat dasar, itu seakan-akan memang bermasalah ya, ada masalah itu, ada yang salah ya. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya di mana, kakunya seperti apa, saya juga kurang bisa menjelaskan, tapi saya punya pendapat tersendiri. Bahkan saya mengatakan bahwa kurikulum bahasa Indonesia di SD itu gagal. Gagalnya letaknya di mana nanti kita perhatikan, maka dari itu saya berharap untuk menonton sampai akhir video ini. Nah, hasil dari 4 lembaga survei ini seperti ini. Ini saya kutip bersumber dari berbagai literatur ya, ada surat kabar dan sebagainya. Lembaga yang pertama dari International Education Assessment, kemampuan membaca anak SD Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara yang disurvei atau yang diteliti. Ini tahun 2000. Sekarang tahun 2023, berarti sudah 23 tahun ya. Ini menyatakan kemampuan membaca anak SD itu rendah, menduduki peringkat kedua. Dari PIR juga demikian, kemampuan membaca anak Indonesia pada urutan 42 dari 45 negara yang disurvei. Dari World Most Literate Nation, kemampuan berkomunikasi anak Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Kemampuan berkomunikasi, coba, kemampuan berkomunikasi. Ini gerakan literasi itu akan berhasil ketika berkomunikasi anak atau kemampuan berkomunikasi anak dimiliki, begitu ya, kemampuan membaca dimiliki, kemampuan berkomunikasi. Tetapi kenyataannya seperti ini. Dari PISA, ini yang sering Bapak Ibu ikuti mungkin, tahun 2015, kemampuan membaca anak Indonesia menduduki urutan 64 dari 72 negara yang disurvei. Kemudian tahun 2018 jauh merosot, yaitu menduduki peringkat 72 dari 77 negara yang disurvei. Ini lembaga survei dunia ya, saya kutip. Terus sekarang pendapat ahli bahasa. Ini menurut Bapak Profesor Dr. J.S. Badudu, ini mohon maaf ini sudah almarhum dulu, dalam suatu seminar di Bandung mengatakan bahwa selama ini pengajaran bahasa Indonesia di tingkat SD hingga SMU kurang praktis karena lebih menekankan aspek teori. Ini di Bandung Humas. Artinya apa? Siswa bukannya dibelajarkan untuk praktek. Jadi bukan diajarkan untuk praktek berkomunikasi dengan bahasa, tetapi kebanyakan dibelajarkan tentang teori atau keilmuan bahasa. Jadi Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran cenderung membelajarkan tentang teori ya, keilmuan bahasa. Demikian. Kemudian pendapat dari pemerhati pendidikan. Ini saya dulu pernah mengikuti acara talkshow di televisi pada tanggal 13 Maret 2000. Peserta talkshow itu mengatakan pengajaran bahasa di sekolah membuat siswa menjadi bisu dan rabun atau buta. Jadi pengajaran bahasa di sekolah itu dituduh menjadikan siswa bisu, rabun, dan buta. Nah, dikatakan bisu karena anak tidak dapat mengungkapkan makna kata, tidak dapat membaca dengan baik. Berarti mat ya, sama dengan hasil penelitian tadi. Dan dikatakan rabun atau buta karena anak tidak dapat menangkap makna kata. Tidak dapat menangkap berarti tidak dapat memahami, tidak dapat menerima. Hal ini disebabkan yang diperoleh hanyalah sekedar ilmu pengetahuan bahasa atau teori bahasa, persis atau pas dengan pendapat Profesor Dr. J.S. Badudu. Nah, kesimpulannya berdasarkan 4 lembaga survei, ya, pendapat ahli bahasa, pendapat masyarakat yang peduli pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal
Nuwun sewu Mas Nadiem Makarim, saya sampaikan pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal. Kalau Mas Nadiem mengatakan yang lalu itu kaku, saya tidak bisa komentar. Jadi nanti saya jelaskan di sini. Menurut pendapat saya berdasarkan kurikulum yang saya pelajari. Maka yang harus bertanggung jawab jika ada anak tidak bisa membaca atau membacanya rendah, kemampuan pemahaman bahasa rendah, tidak bisa berkomunikasi, itu yang harus bertanggung jawab adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi, ada anak tidak bisa berkomunikasi, pemahaman rendah, itu yang salah itu ada pada konsep pembelajaran bahasa Indonesia, bukan pada pembelajaran mata pelajaran IPA, IPS, PKN, apalagi matematika. Ya, logikanya kan seperti itu. Ya kita berlogika, yang harus bertanggung jawab ya pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang salah ya pembelajaran bahasa Indonesia, konsepnya yang salah. Mungkin Mas Nadiem lebih mendalami mungkin ya. Jadi itu menurut pendapat saya. Nah, bagaimana respon dari pemerintah? Dari pemerintah sudah merespon, menteri diganti berkali-kali, istilah kementerian juga diganti. Sudahlah, menterinya diganti, istilah kementerian diganti, kurikulum beserta istilah di dalamnya diganti 1000 kali ya. Dulu KBK, KTSP, K13, Kumer, ini istilah kurikulumnya. Di dalam kurikulum ada RPP, persiapan mengajar, sekarang apalagi ya, bahan ajar dan sebagainya. Ada KTSP itu SKKD diganti KIKD untuk 13, indikator, ada capaian pembelajaran, ada istilah dulu CBSA, Paikem gembrot, sekarang ada guru penggerak, guru pembelajar ya. Nah, ada gerakan literasi. Nah, gerakan literasi ini dasarnya aja pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau pembelajaran bahasa Indonesia enggak bisa ini berhasil gerakan literasi digital maupun literasi manual ya, literasi apapun ya dari pembelajaran bahasa Indonesia. Bahkan ini IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Sekali lagi ini tidak ngefek terbukti ya. Tidak bisa meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi. Sebab ada yang salah. Sekali lagi nanti saya tunjukkan kesalahannya di mana. Gedung sekolah dan fasilitas diperbaiki. Gedung sekolah bagus-bagus ya. Fasilitas ada sudut baca, kemudian tiap sekolah diberikan perpustakaan, buku dilengkapi, fasilitas yang lain, alat peraga. Semua pemerintah sudah memberikan yang terbaik ya. Kemudian buku pedoman, buku pelajaran digonta-ganti. Mohon maaf Mas Nadiem Makarim, saya kadang-kadang belenger melihat buku dengan gonta-ganti, cover ganti-ganti isi dan sebagainya. Ya. Kemudian gaji dan tunjangan guru diperbaiki. Dikiranya ini gaji kurang, tunjangan kurang, kemudian hasil pembelajaran bahasa Indonesia jeblok. Tidak, sekali lagi tidak. Dan saya terima kasih, memang gaji dan tunjangan guru harus diperbaiki ya, itu sudah suatu keharusan. Nah, tetapi hasilnya pembelajaran bahasa Indonesia tetap, mutu pendidikan tetap, sehingga Bu Menteri, Bu Sri Mulyani pernah ya sedikit marah karena apa? Sedikit protes lah, karena bertriliun-triliun digelunturkan untuk pendidikan tetapi mutunya rendah. Ya, ini pernah disampaikan oleh Bu Menteri. Buku digonta-ganti ya. Sampai sekarang hasilnya tetap, yaitu kemampuan siswa dalam memahami bahasa rendah, kemampuan berkomunikasi rendah, kemampuan baca tulis rendah. Dan saya yakin jika tidak menemukan inti permasalahannya pada konsep pembelajaran, hasilnya akan tetap saja, bahkan bisa semakin terpuruk. Untuk itu saya berpesan Mas Nadiem, Mas Nadiem kan mempunyai pejabat-pejabat di bawah, termasuk Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendas, Pendidikan Menengah, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini semuanya harus digerakkan. Mohon maaf, ini yang membidangi
Ya mungkin ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ada staf khusus bidang pembelajaran, ya. Kemudian ada BANSM, ada di pusat dan di daerah. Ada LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Ini unit pelaksana teknis dari kementerian. Tapi apa selama ini namanya saja lembaga penjamin mutu, tetapi tidak bermutu. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Nah ini loh Mas Nadiem, sekali lagi mohon perhatiannya. Apakah masih diperlukan yang namanya LPMP itu? Lembaga penjamin mutu, tapi nuwun sewu, mutunya pendidikan tidak menurut hasil survei ya seperti itu. Ya. Dan saya sependapat sekali, hasil survei memang saya sebagai guru yang ada di bawah itu saya sering masuk ke dalam kelas ya. Saya apabila sedang melakukan visitasi, karena saya pernah menjadi asesor, itu setiap kali di beberapa kabupaten saya masuk ke dalam kelas itu melihat buku anak-anak tulisannya, waduh luar biasa jeleknya ya, tidak karu-karuan, tidak bisa menempatkan atau membubuhkan huruf besar, tanda baca, spasi itu malah ada yang juwarang, ada yang rampet. Kelihatan sepele, ini tingkat dasarnya harus betul-betul diperhatikan Mas Nadiem. Jadi LPMP mengadakan lembaga penjamin mutu pendidikan, unit terkecil, tapi tidak ada. Menurut saya yang saya rasakan itu tidak ngefek ya, tidak ngefek. Jadi ada yang salah ini, ada yang salah karena sudah begitu lama pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Dan mohon maaf Mas Nadiem, sekali lagi, jika kita pelajari dan kita pahami dengan benar, kurikulum tahun 1994, 2004, KTSP 2006, K13, semua kurikulum tersebut pada intinya atau esensinya sama. Mengarahnya sama, kehendaknya sama, yaitu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu diarahkan, ditujukan, sasarannya itu agar peserta didik atau siswa mampu berkomunikasi. Jadi apa yang disampaikan Mas Nadiem bahwa sekarang standar capaiannya berubah, sebetulnya tidak berubah sejak dulu ya ini. Nah, saya tahu ini, coba dibaca kurikulum dari awal ini, semuanya arahnya ke sana. Jadi kalau dirubah dengan kata-kata seperti supaya agar siswa dapat atau mampu berkomunikasi, itu saya kira memang sejak dulu seperti itu. Jadi rohnya kurikulum bahasa Indonesia itu sejak dulu sampai kapanpun ya untuk agar siswa dapat berkomunikasi baik secara lisan dan tulis. Nah ini loh, lisan dan tulis. Selama ini yang dominan adalah tulis. Sampai ujian bahasa Indonesia, ini kan ujian praktek, itu sebetulnya lisan. Karena ujian tulisnya sudah, ujian tulis yang dikerjakan anak-anak itu sebetulnya praktek. Dia tidak berteori di situ. Di situ mengujikan anak tentang praktek berbahasa, misalnya melengkapi pantun yang rumpang, ya, memberikan tanggapan dan sebagainya. Mengganti huruf besar, huruf kecil itu praktek. Sehingga ujian praktek itu harus lisan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau IPA memang ujian tulis dan praktek, teori dan praktek ya. Mungkin matematika juga demikian, teori dan praktek. Agama pun demikian, teori dan. Kalau bahasa Indonesia tidak. Bahasa Indonesia ini tulis dan lisan. Yang tulis itu ujian yang dikerjakan anak-anak itu biasanya dari pusat. Nah, lisannya itu dikerjakan oleh guru sendiri. Ya ujian lisan biar imbang itu. Nah, selama ini yang dominan ada tulis. Oke. Nah, tetapi pertanyaannya, mengapa sudah lebih 20 tahun pembelajaran bahasa Indonesia itu gagal? Nah, ini sangat-sangat urgen sekali untuk menjawab ini, mencari mengapa ini.
Ini apabila ingin perubahan Mas Nadim ya, ingin perubahan. Jawabnya karena ada yang salah. Karena ada yang salah, saya siap menunjukkan di mana letak kesalahannya. Seperti berikut ini. Nah, ada 3 kesalahan fatal dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, selama ini dalam proses pembelajaran, bahasa itu dianggap sebagai ilmu atau linguistik. Sehingga guru mengajarkan tentang keilmuan atau ilmu bahasa, teori bahasa, pengetahuan bahasa, bukan membelajarkan anak untuk berlatih berbahasa atau berlatih berkomunikasi dengan bahasa. Jadi seharusnya itu harus dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia harus diposisikan hanya sebagai alat untuk berlatih berbahasa atau berkomunikasi. Sekali lagi, bahasa itu hanya sebagai alat untuk berlatih berbahasa atau berkomunikasi. Ya, jangan diajarkan tentang ilmunya SPOK, terus pengertian, ya. Sebab ini saya lihat Bapak Ibu guru itu kalau membuat soal ulangan harian atau ulangan semester itu langsung pertanyaan tanpa ada bahasa sebagai alat komunikasi atau media soal, ndak ada. Misalkan begini, ciri-ciri pantun ialah, nah itu kan pengertian, nun sewu sekali lagi. Ciri-ciri pantun ialah, nah, mestinya yang benar harus ada media pantun. Ya pantun itu bahasa, ya bahasa dalam bentuk pantun. Orang berkomunikasi dengan bahasa dalam bentuk pantun. Kalau pantunnya lengkap, pertanyaannya apa isi, apa pesan pantun. Kalau pantunnya rumpang, pertanyaannya lengkapi. Kalau melengkapi itu penggunaan bahasa. Ini nanti di bagian berikutnya akan saya jelaskan. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali pembelajaran bahasa Indonesia itu sederhana, ada batasannya. Mengapa dibatasi? Pembelajaran bahasa Indonesia namanya bahasa Indonesia itu luas sekali. Kalau tidak dibatasi ya akan kemana-mana ya. Hanya sebagai alat komunikasi saja pembatasannya. Jangan dianggap sebagai ilmu. Nah, itu yang pertama, kesalahannya bahasa dianggap sebagai ilmu atau linguistik. Terus yang kedua, selama ini kata dapat berkomunikasi diartikan atau dimaknai dapat membaca, dapat menulis, dapat berbicara dan menyimak atau mendengarkan. Ini salah fatal. Padahal 4 aspek itu merupakan kegiatan berkomunikasi, bukan tujuan berkomunikasi. Sehingga pembelajaran menjadi bias, kabur, dan guru tidak bisa memberikan penilaian siswa dengan benar. Jadi selama ini mana ada guru bisa menilai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah dapat berkomunikasi itu harus dimaknai dapat dan diwujudkan. Sekali lagi, dapat berkomunikasi itu harus dimaknai dan diwujudkan dalam 3 aspek pembelajaran, yaitu aspek pemahaman bahasa. Pembelajaran pada aspek pemahaman bahasa itu mampu memahami bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Ini selalu saya ikut sertakan karena lisan dan tulis ini memang harus orang berkomunikasi itu ya lisan dan tulis. Tidak hanya lisan terus enggak. Maka dari itu selama ini yang dominan tulis. Mungkin kurang paham ini. Kurang paham bahwa komunikasi itu terdiri dari lisan dan tulis. Maka pembelajaran juga harus lisan dan tulis. Ini satu aspek memahami bahasa. Harus memahami. Memahami itu artinya mengerti. Ya, bisa menerima. Menerima apa? Idenya, gagasannya orang lain atau pendapat orang lain yang dituliskan maupun yang dilisankan. Jadi kalau pembelajaran pemahaman lisan itu sumbernya lisan atau yang dilisankan. Ya bisa suara guru, bisa HP diambil dari HP, dari YouTube dan sebagainya, dari televisi, tayangan TikTok. Zaman sekarang luar biasa, sumber pembelajaran bahasa ini itu selalu diupdate. Jadi bahasanya itu bahasa yang terkini ya. Selalu mengikuti pembelajaran bahasa itu luas, selalu mengikuti. Jangan
kaku. Memang dulu itu kaku. Mungkin Mas Nadiem menganggap kaku karena ya Bapak Ibu guru mengajarnya hanya nuruti buku. Tidak. Saya dulu memberi pembelajaran bahasa Indonesia itu saya ambil dari majalah, enggak masalah. Saya mengajar bahasa Indonesia dari koran, saya mengajar bahasa Indonesia dari buku IPA, dari buku IPS, dari buku PKN, enggak masalah. Karena di situ juga ada bahasa, ya ada tulisan, ada gambar dan sebagainya. Tapi yang penting kan tujuan saya supaya anak memahami. Jadi pembelajaran tema itu saya sangat setuju, tapi hanya 2, bahasa dengan IPA, besok lagi bahasa dengan IPS. Jadi bahasa mengantarkan ilmu IPA, bahasa mengantarkan ilmu IPS, PKN dan seterusnya, matematika. Sekarang aspek penggunaan bahasa. Yang kedua, mampu menggunakan bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Mampu menggunakan bahasa. Kalau pemahaman bahasa itu anak memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain atau pihak lain dalam bentuk apapun. Kalau penggunaan bahasa, anak harus dapat mampu menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa itu menyampaikan ide, gagasan, pendapat, pengalaman. Termasuk bernalar seperti apa yang disampaikan Mas Nadiem tuh. Jadi dalam penggunaan bahasa itu nanti anak bernalar, berpendapat. Nah, bedanya kalau pemahaman bahasa itu yang ditanyakan adalah yang tersurat. Tetapi aspek penggunaan bahasa karena berpendapat itu yang tersirat dari bahasa itu, ya, yang tersirat dari bahasa itu. Sekali lagi, kalau pemahaman itu yang ditanyakan masalah yang tersurat. Sedangkan penggunaan bahasa menyampaikan ide pendapat itu adalah yang ditanyakan atau ditugaskan kepada anak adalah yang tersirat. Nah, yang ketiga adalah aspek kebahasaan atau kaidah bahasa. Nah, ini sangat penting sekali. Pembelajaran pada aspek kebahasaan atau kaidah bahasa ini perlu karena dapat menggunakan bahasa, anak dapat memahami bahasa, ini syaratnya harus menguasai kebahasaan. Anak harus menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa. Sebab kalau tidak memiliki kebahasaan atau menguasai kebahasaan nanti ya dalam hal penggunaan bahasa sulit, sehingga yang diajak bicara atau lawan berbicaranya adalah pemahaman ini tidak bisa memahami karena tidak menguasai kebahasaan. Nah, menguasai kebahasaan itu bisa lisan maupun tulis. Kalau lisan itu intonasi, lafal, dan ekspresi. Jadi intonasi penting, kelihatannya sederhana, ya. Intonasi itu intonasikan yang benar itu sesuai dengan tanda bacanya. Itu akan menjelaskan makna, arti kata, arti kalimat. Kalau intonasi salah, maknanya kata salah, makna kalimat salah, ya. Kelihatannya sepele, tapi sangat dasar, sangat penting sekali ini. Sedangkan tulis ini membubuhkan tanda baca. Jadi kalau membubuhkan tanda baca, meletakkan tanda baca pada kalimat itu tulis. Tetapi kalau melisankan, mengintonasikan itu lisan. Ya. Jadi kebahasaan tulis itu tanda baca, huruf kapital, kata depan, kata dasar. Nah, materi ini adanya pada buku PUEBI atau EYD kalau dulu dan KBBI. Jadi Bapak Ibu guru harus memegang ini kaidah bahasa ini untuk diberikan kepada anak, dibelajarkan kepada anak supaya anak memiliki. Kalau anak sudah memiliki kebahasaan dengan baik, bagaimana cara mengintonasikan tanda baca tanya, bagaimana cara mengintonasikan tanda baca seru, bagaimana cara mengintonasikan tanda baca titik. Kelihatannya sepele tapi penting sekali. Nah, selama ini diabaikan, tidak ada penilaian. Nah, 3 aspek pembelajaran ini nanti ada format penilaiannya tersendiri. Jadi bahasa Indonesia itu nilainya diambil dari 3 aspek ini, bukan 4 aspek berbicara, membaca, menulis, apalagi menyimak. Dulu tahun 2004, 2000 sampai 2007 kalau tidak salah, ini Bapak Ibu guru yang senior, ini pernah ada petunjuk dari pusat. Penilaian di dalam rapot maupun induk itu
mata pelajaran bahasa Indonesia diambil dari unsur membaca, menulis, berbicara, menyimak. Saya waktu itu ya, nun sewu, mohon maaf saya hanya tertawa saja. Saya udah tahu kekeliruannya ini. Jadi kekeliruan itu nun sewu sekali lagi sejak dulu itu bukan dari guru, bukan dari kepala sekolah, bukan dari pengawas, ya. Tetapi sudah dari sana, dari pusat. Nun sewu sekali lagi Mas Nadim, dari pusat ini salah. Guru mengikuti saja. Jadi secerdas apapun guru kalau hanya mengikuti tidak bisa menilai, memberikan penilaian kepada anak didiknya. Ini saya berani bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini. Nah, ketiga, selama ini kesalahan yang fatal, kata dapat memahami ini dianggap tidak operasional atau tidak dapat diukur. Ini saya sangat tidak setuju dan saya sangat saya sangat tidak setuju, tidak sependapat. Jadi dapat memahami ini kata-kata yang sangat operasional dapat diukur untuk diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk pembelajaran yang lain, IPA apalagi matematika, memahami memang tidak operasional. Sekali lagi, bahasa Indonesia itu berbeda dengan yang lain, ya. Jangan disamakan. Sehingga kata-kata dapat memahami itu harus dipakai, wajib hukumnya. Dapat berkomunikasi itu salah satunya dapat memahami. Mana mungkin kalau tidak dapat memahami artinya tidak dapat berkomunikasi. Itu loh. Jadi ini saya sudah mempraktekkan pembelajaran, saya terapkan dengan konsep saya ini, ya. Tentu saja ada dasarnya, saya tidak ngawur, ya. Misalkan dapat memahami isi surat, ya, media sajinya pembelajar surat. Surat kan mau macam-macam, ya, banyak surat, surat perintah, surat dinas, surat izin, surat RT, surat undangan dan sebagainya. Anak harus memahami isi surat. Ini pemahaman. Memahami artinya bisa mengerti, ya, bisa mengerti, bisa menerima maksudnya, terjadi komunikasi. Jadi dapat memahami pesan pantun, dapat memahami rambu-rambu lalu lintas, dapat memahami denah. Ini semua sangat operasional dan bisa diukur. Misalkan saya membuat soal, ya, siswa dapat berdasarkan siswa dapat memahami, maka saya menulis surat, ada 3 surat. Saya suruh mengerjakan anak. Kemudian ada anak yang betul 2, betul 3, ada betul 1. Itu bisa diketahui kemampuan pemahaman anak terlihat dari situ, ya. Itu Mas Nadiem kesalahan. Nah, jika kita telah mengetahui ada kesalahan maka kita harus melakukan perubahan. Sekali lagi dari pesan Mas Nadiem saya kutip lagi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama dan lakukan perubahan kecil. Saya sangat-sangat mendukung, saya sangat setuju. Nah, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Sekali lagi, nun sewu mental Bapak Ibu guru, kita memang tidak seperti apa yang diharapkan Mas Nadiem. Jadi apa yang dari pusat itu ditelan saja sudah pokoknya betul, ya, sudah betul. Bahkan jangankan Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas, dari Dinas Pendidikan kasih kurikulum itu saja ya enggak berani, ya, enggak tahu ini. Ini Mas Nadiem Makarim keadaan yang ada di bawah. Saya menyampaikan unek-unek saya ini, obrolan saya ini semoga bisa dimengerti dan apabila ini cocok ya monggo, ya. Ada kata orang bijak, orang yang baik adalah bukannya orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang baik adalah jika tahu salah segera memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Saya Mbak Guru Harjo, selaku manusia biasa apabila ada kesalahan ucap, ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan panjenengan semua, saya mohon maaf. Mungkin ada salah ketik, ya, mana-mana namanya manusia. Saya ngomong kadang-kadang ya sering salah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.